dan wasit Agus Maulana Arifin meniup peluit panjang. Balik. Halo, rekan hari-hari. Bertemu lagi kita di episode yang ke-6 ya, dari hari-hari podcast. Di episode yang lalu kita sudah mengeluarkan satu sesi baru, yaitu menangkap pesan. Ya. Satu monolog dari Adat untuk mereview film dari sisi pesannya, Adat ya. Ya, betul. Keren. Tapi untuk hari ini, gimana kabarnya, Adat? Baik, Fer. Sehat. Dalam beberapa minggu terakhir banyak di luar kota karena ya pekerjaan, tapi ya ini udah balik ke rumah lagi dan bisa bikin konten-konten lagi gitu. Minggu ini ada satu berita yang cukup menjadi tragedi besar. Ya, betul. Mungkin kita bukan insan sepak bola ya, tapi kita Ya. salah satu fans untuk satu olahraga ini, dan saya pikir Ya. aku pikir di Indonesia juga fansnya untuk olahraga sepak bola Ya, betul. sangat fanatik ya. Ya. Tragedi Kanjuruhan, Dat. Betul sekali, Fer. Sampai sekarang update berapa ya Ya, korbannya ya? yang dirilis polisi mungkin tadi 120 ya, yang secara resmi dirilis, tapi pemberitaan banyak yang bilang angkanya di 180-an ya yang udah meninggal ya, dan itu 180? iya, dan itu Wow. menurutku udah bukan sebuah kejadian ini ya, kejadian lokal ya, atau kejadian yang eksidental olahraga gitu ya, tapi udah jadi tragedi gitu ya, karena jumlahnya itu sama seperti ketika misalnya ada pesawat jatuh, ada kecelakaan-kecelakaan yang memang besar sekali jumlahnya, dan itu tuh manusia di satu lokasi gitu, dan itu menurutku sangat sangat sulit diterima ya. Kita sebagai pecinta olahraga ada orang yang apa namanya gembira ingin menonton pertandingan, mendukung timnya, tapi justru malah pulangnya tuh kehilangan nyawa gitu, dan dia nggak pernah pulang lagi akhirnya gitu, justru harus meninggal dunia gitu ya, sangat tragis dan sangat menyedihkan lah baca berita ini tuh, sangat Iya. sedih sekali gitu. Tadi Waktu malam ya, Dat. Sempat nonton pertandingannya nggak sih? aku sempat nonton pertandingannya, memang pertandingannya keras dan emang seru sebagai pertandingan ya, derby ya, karena Persebaya Arema itu kan memang derby ya, apa, Dari rival ya, Jawa Timur. dari derby Jawa Timur ya, dua tim yang paling besar, yang punya banyak prestasi, yang punya banyak supporter, basis supporternya tuh luar biasa dua-duanya. Dan baru beberapa pekan yang lalu kan sebenarnya Persebaya juga punya masalah dengan supporter ya, karena dia Oke. bakar stadion juga waktu itu, tapi Di tidak Delta. sampai, nah betul, di Delta Sidoarjo, tapi tidak sampai menyebabkan satu orang pun yang meninggal. Kerugiannya betul-betul hanya kerugian secara materi ya, secara fisik ya, secara Tapi bangunan. sempat sampai mengundurkan diri ya. Betul sekali, dan Apa itu namanya? Azrul ya, Azrul. CEO-nya, betul. Ya, ini juga sebenarnya sangat disayangkan sekali gitu kejadian yang ada di Kanjuruhan, karena memang kadang-kadang kita merasa apakah cukup layak gitu ya orang ketika mendatang datang untuk menonton kesenangannya, tapi justru bayaran mereka tuh juga bayar loh masuk stadion itu kan masalahnya. Jadi kayak apakah sudah keluar uang, terus fasilitas mungkin tidak seberapa yang didapatkan, hiburan. Ya kalau pertandingan tuh kalah menang tuh sebenarnya harusnya tidak menjadi Harusnya biasa. persoalan ya. Itu udah ya, sport ya, pasti menang kalah lah. Dan nggak selama, dan Arema juga nggak selamanya kalah. Mungkin memang musim ini lagi jelek aja gitu. Karena dia juga ganti pelatih baru kan akhirnya setelah pelatih lamanya dipecat. Tapi kan semua proses ya. Nah mungkin itu juga yang menjadi persoalan di olahraga kita ya. Kita nggak pernah bisa menerima kekalahan gitu. Iya. Jadi memang ada sebelum tragedi ini, tragedi kemanusiaan mungkin kita bisa bilang Ya, tadi. betul. Tapi sebelumnya sudah ada warning sebenarnya kan dari beberapa kejadian di Persebaya di Delta Ya, Sidoarjo, ya, ya, atau di ya. PSPS Pekanbaru saat melawan PSMS. Ya,
Satu pertandingan lagi, ada 3 pertandingan kalau nggak salah yang cukup rusuh sampai tadi malam, Ya, yang bahkan sudah disepakati sejak 2006 ya untuk 2 derby besar, ya, Persib Jakarta dan ya. Harusnya hari ini Arema Surabaya tanpa penonton. supporter rival ya. Kira-kira apa itu? Sudah tidak ada rivalitas antar supporter, Ya, tapi masih ada korban jiwa, ketidaksiapan mungkin ya. pasti ya. Nomor satu menurutku adalah yang pertama yang menjadi catatan tuh menurutku adalah bagaimana orang Indonesia itu sebenarnya punya kecintaan yang sangat berlebih ya Hmm, sama sepak bola. hmm, Karena bayangkan ketika misalnya satu tim kalah yang kalahan aja, itu hmm, tuh penonton masih mau nonton, Fer, gitu. Dan hmm. mendukung gitu. Itu kan Oke. membuktikan bahwa mereka tuh betulan emang suka sama tim bolanya dan itu merupakan bagian dari hiburannya dia gitu. Hmm, Tetapi memang celakanya adalah antusiasme yang begitu besar. Kita kita kan sebagai negara sepak bola kan kalahan aja, Fer. Tapi orang yang nonton bola itu masih banyak kan sebenarnya. Itu kan membuktikan bahwa sebenarnya betul. orang Indonesia tuh cinta bola aja udah. Hmm, Apapun yang terjadi, kalau ada menang dikit aja berharapnya tuh kayak udah paling besar gitu. Jadi hmm, kecintaannya orang Indonesia itu udah memang gila lah dan itu udah diakui di hmm. seluruh dunia kayak supporter-supporter di Indonesia kan banyak dipuji ya karena memang punya tekanan yang luar biasa kayak tidak hanya di bola, di badminton juga kan pemain-pemain badminton Ya. Eropa itu kan senang banget kalau main di Indonesia karena atmosfer bertandingnya itu luar biasa gitu. Hmm, Nah, tapi tidak dibarengi terutama di cabang sepak bola ini tidak dibarengin dengan kesiapan penyelenggara ya. hmm. Penyelenggara, panitia, atmosfer atau ekosistem olahraga yang bagus. Dan Hmm. ini kan sudah jadi banyak pembahasan Fair. Yang tahun ini yang meninggal karena sepak bola itu udah banyak menurutku. Ya. Di Yogyakarta udah berapa? 2 kali yang meninggal karena sepak bola. Meskipun Hmm. tidak di dalam stadion ya, tidak yang stampede, tidak yang apa Hmm. benturan atau tidak bisa keluar. Hmm. Mungkin terakhir kali waktu itu di Bandung ya, kejadian Oke. tahun lalu kalau nggak salah atau sebelum pandemi aku lupa. Tapi waktu itu ada kasus ya berdesak-desakan juga dan akhirnya ada yang meninggal ketika itu 2 orang. Nah itu kasus Oke. terakhir. Mungkin tidak terlalu tersorot karena mungkin jumlahnya tidak terlalu besar. Dan terakhir kali belum lama itu di Sleman terjadi di Hmm. PSS Sleman eh, banyak supporter Sleman juga mengeluhkan kenapa main malam terus Hmm. karena akses ke stadion itu memang cukup gelap, exit untuk pintu keluar juga berbahaya karena Hmm. gelap, tapi dipaksakan main di atas setengah 9. Nah, Oke. akibatnya ketika kita bermain setengah 9, pertandingan itu baru selesai jam 11 malam. Hmm. Pak Panpel ya sesehat-sehatnya kamu sebagai Ya. polisi atau pengawas pertandingan atau tim aparat gitu ya. Kalau jam 11 malam orang udah pasti cukup lelah lah Fer. Gimana pun Hmm. ya, udara malam dan lain-lain. Sehingga segala faktor itu membuat akhirnya ketika pulang resikonya juga lebih tinggi. Ada begal ya kita tahu di Jogja ada banyak Hmm. kasus seperti itu. Ya akhirnya orang kehilangan nyawa karena dia pulang tengah malam ya keamanannya tidak terlalu bisa dipantau dan akhirnya Hmm. meninggal dunia. Hmm. Dan itu pun tidak menjadi satu pertimbangan buat penyelenggara pertandingan Hmm. gitu ya, panitia pertandingan untuk bisa memberikan eh, apa ya Hmm. opsi lain untuk pertandingan ini digeser ke sore atau ke Oke. siang. Karena resiko yang tadi aku bilang ini sebenarnya bisa dilakukan sore karena akan menghindari benturan yang intinya gini lah. Kalau kamu di tengah malam kamu melakukan Hmm. sesuatu tuh kan kayak merasa lebih aman karena nggak ada yang Hmm. tahu gitu loh. Kalau maling kan juga nggak ada yang jarang kan Oh maling iya siang lah ya. secara Lebih banyak celah psikologis. ya. Lebih banyak celah, orang istirahat dan lain-lain. Nah, kalau Hmm. kita melakukan kegiatan ini di siang hari, orang tuh merasa dia terpantau, kelihatan. Dan jarang kan ada kerusuhan sepak bola tuh ya ada sih, ada aja benturan Hmm. pukul-pukulan di lapangan ada, tapi minim lah. Jarang sekali yang memakan korban jiwa itu di pertandingan-pertandingan sore hari karena biasanya kalau terjadi sesuatu planningnya tuh jelas terlihat Iya. kemana kita harus kemana ke dan lain-lain itulah. Kalau Heeh. sebelum kita terlalu dalam di topik, mungkin kita bakal kupas yang di Kanjuruhan. Ya, 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 Tapi kalau kita tarik lebih di atas, itu kan kita melihat sebenarnya ini pertemuan antara fanatisme buta gitu, Dad, ya, betul, betul. dengan ketidaksiapan penyelenggara dalam eh, menyelenggarakan, mewadahi Ya, event ini kan ya. ya, ya, Fanatisme sepak bola Indonesia kalau
kita lihat YouTube aja satu Ya. channel asing ABC, dia sempat mengangkat satu dokumenter, bahkan di situ judulnya dituliskan Indonesia sebagai salah satu liga paling berbahaya. Betul. Itu yang diangkat adalah saat tragedi Persib Haringga dan ya? Persija ya? Persija Ya. yang diangkat film oleh sutradaranya Love for Sale siapa Ya, ya? Andi Bahtiar. Kemarin kena kasus ya. Ya, betul. Ya Terus itu kena kasus. dia jadi narasumber di dokumenter itu. Ya. Itu juga bahkan asing sudah entah memperingatkan atau mencap kita ya. Iya. Tapi fanatisme mungkin di semua negara sama. Ya. Tapi yang membedakan di Indonesia itu apa? Kenapa lebih? Apakah kita Matikan ya? lebih atau ada satu eksistensi semu ya yang dicari oleh Iya. teman-teman fans supporter? Ya. Fanatisme itu kan sebenarnya bagian dari wujud kecintaan ya kalau menurutku, Fer. Hmm. Jadi orang tuh menyukai sesuatu itu batasnya apa gitu. Tadi Ferdi kamu sempat bilang ada fanatisme buta, itu kan udah paling ekstrim ya. Dia udah nggak peduli lagi sama apa yang ada di sekitarnya, dia cuma peduli sama apa yang dia cintain aja. Inilah yang kalau di luar sepak bola ya melahirkan aksi-aksi terorisme, aksi radikalisme dan lain-lain. Nah, tapi tahapan-tahapan sebelumnya misalnya kita berbicara soal fanatisme dan kenapa di Indonesia, sebenarnya nggak cuma di Indonesia, di semua negara itu terjadi fanatisme yang buta kayak gini. Kita di Inggris kan ada hooligans juga ya, yang Betul. juga ekstrim juga itu kalau misalnya Rosso. Di Argentina, Brazil mereka punya derby pertandingan, di Argentina terutama ada pertandingan Boca Juniors River Plate, itu selalu ada yang mati kalau misalnya itu iya. diadakan. Makanya itu dipindah ke Spanyol kan sekarang pertandingannya. Iya. Jadi sebenarnya fanatisme itu adalah soal kebanggaan, bagaimana soal kecintaan yang berlebih gitu ya. Nah, kalau urusan soal sepak bola itu tuh ada identitas-identitas yang dibela gitu. Kayak kalau di Indonesia Persija dengan Jakartanya, Persib dengan Bandungnya, kemudian Persebaya daerah kedaerahan. Indonesia kan sangat kecintaannya akan daerah itu tinggi. Identitas itu tadi ya. Identitasnya, politik identitasnya itu bermain. Makanya di pemilu juga itu sering dimainkan kan sebagai kartu as politik identitas entah agama atau apa. Contoh lain misalnya kalau di sepak bola itu di Scotland, Glasgow itu identitas juga Kristen dan juga Katolik. Itu juga Glasgow Celtic dan Glasgow Rangers itu kan cerminan dua basis massa atau politik identitas di Glasgow sendiri terbelah menjadi Katolik dan Kristen, dan itu terjadi di semua negara. Dan benturan itu memang ada, tapi kan semuanya belajar semuanya ketika ada korban mereka merasa bahwa ini harus kecintaan itu nggak bisa dihilangkan, menurutku fanatisme juga nggak bisa dihilangkan karena model fanatisme itu kan dari kita tuh cuman menganggap misalnya kamu atau aku menyukai satu olahraga gitu ya, main bulu tangkis, kita suka sama olahraganya, kita tahu soal olahraganya, kita tahu siapa pemainnya. Nah itu mungkin semacam kita menyukai sesuatu itu sebagai sebuah hiburan. Jadi kita mencintainya atau menyukainya sebagai hiburan. Udah sebatas itu aja. Kita tahu informasinya. Mungkin kalau kamu punya hobi di arsitektur, kamu tahu siapa arsitektur terkenal. Itu kan tahapan awalnya gitu. Nah, yang kedua ketika kita udah punya intensitas yang lebih personal terhadap satu hal tersebut. Jadi misalnya aku menyukai sepak bola, aku mulai tuh mencari tahu siapa tokoh idolanya, bagaimana dia berpakaian, bagaimana dia bergaya kalau nyetak gol misalnya, bagaimana apa kesukaannya dia, tanggal lahirnya berapa. Nah, kita mengikuti secara lebih dalam. Itu secara personalnya kita ikutin, personal di timnya, sejarah timnya, kemudian kita lihat siapa tokoh-tokoh legendnya. Ini kan sering banyak kan kita punya tim favorit, misalnya ada AS Roma, Liverpool, MU, kita tahu sejarahnya seperti apa, kita ngikutin gaya-gayanya seperti apa. Nah, yang tahap yang ketiga atau fase yang ketiga ini yang berbahaya, yang tadi kamu sebut sebagai fanatisme buta, yaitu dia udah menjadi penyakit ketika dia punya ekspektasi yang sangat tinggi terhadap satu hal, kayak misalnya kamu suka banget sama tim A, terus kamu semuanya pokoknya di unsur hidupmu itu kamu merasa bahwa inilah aku gitu, inilah aku kemana-mana harus pakai baju dengan seperti ini.
kalau sosok idolanya dilecehkan atau diejek atau dikritik, dia nggak terima, dia marah terhadap, dia sampai menunjukkan kemarahan karena ekspektasinya yang menurut dia paling bagus itu dicela sama orang lain, sehingga dia berani mengeluarkan statement, berani mengeluarkan pendapat yang justru merugikan orang lain karena dia merasa fanatismenya itu dicela gitu, idolanya itu dicela, dan ini udah menjadi batas yang menurutku akan menjadi ekstrim gitu ya, fanatisme yang ekstrim karena dia justru udah nggak mau dengerin lagi pendapat orang gitu. Jadi apa namanya, biasanya ini juga karena dibangun ya di lingkungan sekitarnya, kayak ayo kita tuh harus seperti ini, kita harus seperti ini. Nah, itu yang menjadi sebuah eh, apa ya, penyakit gitu ya. Menjadi fanatismenya sudah menjadi sebuah penyakit karena merugikan banyak orang. Kita menganggap itu sebuah kesukaan atau hiburan. Hmm. Kedua, ketika kita bilang itu sebagai sebuah apa namanya, kita lebih personal, kita mencintai, menyukai, tapi mulai menyukai personalnya, Hmm. detail-detailnya. Terus yang ketiga udah mulai memiliki bayangan, memiliki fantasi terhadap Hmm. sebuah sebuah tim atau sebuah Hmm. hal yang kita sukain. Jadinya Hmm. malah ketika misalnya itu nggak tercapai, kita malah kecewa berat dan kita marah, bahkan sampai merusak, mencela, mengejek, melakukan tindakan-tindakan yang mungkin tidak terpuji gitu. Nah, kecewa berat yang terjadi Ya, saat Aremania melihat betul. Aremanya kalah 3-2, Dat. Kalah 3-2. Kalau dari pertandingan sendiri sebenarnya wasit fair nggak sih? Kalau dari Cukup. pertandingan, dari pertandingan, kalau wasit dikatakan tidak fair, seharusnya wasit pasti bela tuan rumah ya. Tapi kalau aku Mm-mm. menonton, sebenarnya ya ada beberapa ya, kalau wasit fair atau tidak menurutku ya, Subjektif ya. ya itu subjektif. Tapi menurutku bisa dinikmati lah pertandingannya, Hmm. tidak yang aneh gitu loh Fer, Betul. pertandingannya. Menurutku ya, ya standar pada pertandingan biasa. Jadi mereka kecewa karena ada yang bilang memang Arema ini beberapa kali selalu menang di kandang. Ya, Tidak ya, pernah ya, kalah lah, bukan selalu betul, menang. Entah seri atau menang ya. Dan ini kalah gitu. Di betul. samping pelatih baru Ya, Javier Roka. Roca ya Hmm. dari Persik, Ya dulu 3 kali Persib. atau 4 kali beruntun ya hasil negatif. Ya, Mungkin ini kecewa, yang menjadi titik kecewa kecewa. itu ya. Iya. Tapi bertepatan ya dengan ketidaksiapan Hmm. Panpel, bahkan mungkin nanti isunya masih diinvestigasi ya, apakah Iya, benar tidaknya ada apa pencetakan tiket yang berlebih ya, bisa sekitar iya. 3.000 4.000 ya kalau nggak salah ya. Iya, betul. Ya, itu Tapi permasalahan di semua stadion sepak bola di Indonesia menurutku. Cetak tiket lebih itu harus diakui. Maksudnya aku sering nonton bola juga di hmm, stadion, dan itu menurutku kamu bisa bayangkan ketika kamu beli tiket VIP gitu, Fer, ya, hmm, yang memang udah tiket paling mahalnya. Ini bukan hmm, VVIP. Kalau VVIP kan ada tempat duduk sendiri ya, hmm, yang nggak dijual kalau VVIP. VIP itu tiket yang paling mahal yang dijual di stadion. hmm. Tapi kamu nggak bisa duduk nonton VIP. Kan Oh, ini berarti itu kalau di Sleman ya, di PSS, hmm, setiap kali aku nonton di stadion, hmm, datangnya mungkin setengah jam sebelum pertandingan aja, itu udah nggak dapat tempat duduk. Pasti. hmm, Kamu harus datang 2 jam pertandingan sebelum pertandingan supaya dapat tempat duduk. Padahal tuh kamu beli tiket kan, dan tiketnya nggak murah. Tiketnya 100.000 atau 85.000 lah gitu untuk sekali nonton, dan itu kamu nggak dapat tempat duduk. Berarti kan bisa dibayangkan tiket yang dijual ini kan berlebih pasti, karena nggak hmm, mungkin kalau misalnya dia menghitung orang supaya bisa duduk, ini nonton VIP loh, bukan nonton tribun hmm, berdiri. eh nggak cukup gitu. Jadi ketika disebutkan misalnya penontonnya, justru ketika disebutkan penonton sejumlah 27.000, aku nggak gembira dengan angka itu, malah karena berarti over hmm. over over capacity ke stadionnya, karena idealnya harusnya mungkin cuma bisa diisi 20.000 orang supaya kita nontonnya nyaman juga. Karena sangat tidak Ya, nyaman itu nonton 27.000. Kamu harus berdiri untuk nonton di apa tribun. yang apa yang membuat ketidaksiapan itu? Ada beberapa rekan yang bilang percampuran antara eh, adanya unsur atau politik yang Ya, yang aktif ya ya, dalam pergelaran Liga pasti. Indonesia, dan selain politik kecenderungan fokus pada profit yang Iya, tadi ya, kamu pasti. bilang
jam tayang permainan Pasti, malam untuk kejar rating dan seterusnya. Dua ini pasti. dat ya. Iya, karena aneh sekali, Fer. Ketika negara-negara di Eropa itu menampilkan pertandingannya eh, di jam mereka berani mengubah di jam sore supaya kita dapat tayangan yang bagus sebagai penonton ya. Nonton di Hmm. rumah dapat malam gitu ya. Nah, di Indonesia sendiri karena demi rating eh, kita nggak berani mengubah jamnya ke sore gitu. Ke jam-jam permainan jam 3, Ini baru jam-jam di permainan jam 4 musim ini atau gimana? tahun lalu ya, beberapa musim terakhir lah. Ya Hmm. kita tahu broadcasternya siapa lah. Beberapa tahun terakhir itu bisa dicek lah. Dia Hmm. nyaingin film apa aja di stasiun Oke. TV, stasiun televisinya. Dan di Hmm. jam-jam yang harusnya itu menjadi jam normal untuk pertandingan sepak bola, itu justru ditayangkan di jam-jam malam. Kalau kita mau edukasi, membuat orang mencintai sepak bola, anak-anak kan yang nggak dipasang di jam malam dong. Oke. Anak-anak kan ada jam malamnya ya, jam 9 paling malam. Berarti kita nggak boleh ada pertandingan di jam itu. Dan Hmm. mulai musim ini pertandingan semua itu minimal main jam 6, kemudian jam 7:30, jam 8:30. Semua Oke. pertandingannya musim ini tuh dimainkan di jam itu. Paling ada satu dua pertandingan yang dimainkan di sore, itu pun karena panpel yang minta. Biasanya pun karena keterbatasan di stadionnya. Hmm. Jadi stadionnya mungkin tidak memenuhi syarat lampu dan lain-lain, atau Hmm. dia nggak berani nyandain malam karena ada unsur sesuatu. Jadi nggak sehat sama sekali, buat Hmm. pemain, buat penonton nggak sehat, buat keamanan juga nggak sehat Hmm. menurutku. Dan ini tuh udah dikritik dari awal musim. Bahkan Oke. semua tim, waktu itu aku ingat Persebaya protes, Persib protes karena nggak sehat. Pelatih merasa nggak sehat kalau kita main jam segini gitu. Pulang jam Hmm. berapa? Karena kadang kita bilang ya kan 90 menit aja pertandingan. Tapi sebenarnya orang itu kan perjalanannya dia dari jam berapa berangkat. Hmm. Terus dia bertahan. Mungkin ya kalau untuk nonton satu pertandingan, orang itu butuh minimal 6 jam Fer, untuk span Untuk. waktunya menonton Hmm. pertandingan. Mulai dari persiapan dia nonton, dia Hmm. berangkat ke stadion, dia nonton pertandingannya, dia pulang, sampai dia mungkin makan dulu dan lain-lain. Itu tuh butuh waktu 6 jam. Bayangin, seperempat hari dia habiskan untuk nonton pertandingan. Nah, kalau kadar pertandingannya seperti pertandingan derby, itu bisa lebih panjang lagi. Karena antriannya panjang, Hmm. ya kesulitannya lebih besar lah. Dan ini orang tuh masih mau nonton bola karena mereka tuh cinta sama sepak bola dan timnya gitu. Dan ini tidak dikelola dengan baik oleh Panpel yang ini sudah diberkali-kali dikasih saran loh sama banyak lah komunitas-komunitas sepak Hmm. bola kayak yang sering bikin podcast atau sering bikin Twitter, apa tuh, Twitter Space, itu Hmm. sering sekali dibahas masalah masalah, tapi ya bebal aja. Dan sekarang sekalinya memang kena kena langsung sebegitu besarnya akhirnya, Fer, yang menumpuk itu, yang selama Hmm. ini diperkarakan, ya akhirnya sekarang betulan jadi Iya. betulan jadi Iya. dan memang harus Iya. sangat disayangkan, memakan korban yang ya sangat. 180 orang itu, Iya. wah, kondisinya aku lihat di Twitter tuh, wah, aduh, kasihan sekali sih, memang kayak Oke. harusnya nggak begitu Di memang. sini update terakhir Ketua PSSI, bahkan Kapolri dengan Presiden dengan Menporanya hadir langsung di lokasi Betul. dan dari PSSI melakukan investigasi dengan tim investigasi. Ya, Dan ya. memang investigasi em, belum ada hasil ya. Ya, Press conference langsung dari Ketua PSSI juga belum ya, hanya tadi sore melalui Sekjen betul. ya. Ya. Tapi kalau kita coba bandingkan dengan kasus yang lama dan Nah, kasus-kasus yang sudah terjadi sebelumnya ya. Nomor satu kan yang kita tahu tragedi 5 ya, 5 riot mungkin bacanya 1964 antara Peru dan Argentina ya. ya, 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 Kalau itu menilik sedikit terjadi saat eh, pertandingan penentuan di mana Peru sebagai second di klasemen hanya ya. butuh seri, Imbang, betul. tapi ada satu keputusan Wasit ya. wasit saat Peru kondisi 1-0 untuk Argentina. Peru Ya. ingin mencetak gol penyeimbang dan gol, tapi wasit menyatakan tidak gol ya, atau Mm. disallowed ya, the goal, and ada pitch invader that Pitch di invader awal ya. ya. Satu, oh ya, dan itu stadion, tapi ini siang hari sih memang, Ya, ya, atau ya, bukan malam hari, entah siang atau sore ya. betul. Pitch invader dan
di stadion itu juga sangat full ya, bahkan over capacity Pasti. sekitar lupa tepatnya 5.000 ke atas kalau nggak salah. Tapi dibawa dengan pitch invader, akhirnya memprovokasi yang lain juga ikut masuk, mentarget wasit saat itu ya. Ya, Akhirnya gas air mata. Dan berulangkah ini samakah ya? polanya sama. Polanya sama. Ya, karena menurutku ini Per, ini juga ini bukan aku maksud membela polisi, ini penanganan yang Hmm, jelas salah ya. Tapi menurutku kesalahan utamanya ada di Panpel, di oke. penyelenggara liga. Karena Mm-mm, mungkin SOP-nya polisi ketika menghadapi kerumunan mm-mm, ya, itu adalah menggunakan gas air mata. Kalau di demo mm-mm, kan selalu kayak gitu. mm-mm, Di mm-mm, demonstrasi, kerumunan yang besar nggak bisa dikendalikan, lempar gas air mata. Di satu sisi mungkin polisi juga salah karena gas air mata dipakai di ruangan tertutup, ya udah selesai, Per. Orang pasti susah bernapas dong. Kalau gas air mata ditaruh di lapangan kan ya mungkin orang masih bisa berlari kemana mm. segala macam. Ini di tribun ya. Yang di tribun itu kan sangat fatal sekali akibatnya. Kamu kalau misalnya nonton di stadion sepak bola dengan itu di tribun berdiri ya mungkin. Itu chaos itu pasti. Nggak usah dikasih itu. Kamu mungkin kasih kayak kamu kasih lempar apa gitu, itu bisa chaos ketika udah chaos orang lari. Itu tuh padat banget memang di dalam situ. Untuk bergerak pun susah gitu. Jadi memang kondisinya tuh kalau sepadat itu tuh susah banget untuk mengontrolnya gitu. Nah, ditambah berarti selama ini aku juga karena nonton pertandingan di PSS ya. Hmm, Itu beberapa aparat itu juga membawa gas air mata. oke. Meskipun ini sepi pertandingan fair, tapi mereka Hmm, membawa senjata dengan eh, senjata gas air mata itulah. hmm, Berarti yang ingin ku sampaikan adalah Panpel ini nggak ngasih tahu kalau misalnya di aturan FIFA itu nggak boleh pakai gas air mata. hmm, Polisi nggak boleh pakai gas air mata gitu. hmm. Kan banyak cara lain misalnya pakai air, pakai semprotan air misalnya gitu Water kayak cannon ya. water cannon yang disemprotkan gitu mungkin untuk membubarkan barisan aja atau mungkin apalah segala macam cara Ada yang mungkin beberapa yang putar lagu sih. ya misalnya putar lagu atau bahkan kan kalau kita ngeliat Fer ya ketika dia masuk ke lapangan dia kan nggak rusuh juga di kasusnya Arema Iya. kemarin tuh masuk aja kan maksudnya dia bahkan sempat ngomong sama beberapa pemain Arema dan itu tuh biasa gitu maksudnya ya pitch invader tidak kita anggap sebagai hal yang biasa cuma maksudnya kondisinya itu tidak separah itu tidak seperti ketika ingin merusak sesuatu ketika kasusnya Persebaya bahkan kalau aku Hmm, nonton videonya aku bandingin bahkan memang dari awal kalau yang Persebaya udah chaos aja dibakar-bakar hancur-hancurin kalau yang itu kan enggak sebenarnya dia dia masuk aja gitu bahkan sampai hmm, sebelum dipukulin itu kondisinya sangat normal gitu masih sangat bisa dikendalikan lah dalam tanda kutip ya. Maksudnya orang tuh masuk dan lain-lain. Jadi pertama kesalahannya memang ada di situ dan itu menjadi sebuah keputusan yang salah. Tiga kasus ya selain itu selain di Peru tadi ada di Ghana juga. hmm, hmm, Itu juga peninggalannya nomor dua sebelum Indonesia kasus di Kanjuruhan itu dia nomor dua kayaknya atau nomor hmm, tiga. Itu juga persis dia hmm, pakai tear gas juga pakai gas air mata yang akhirnya orang meninggalnya karena kehabisan oksigen. hmm, Jadi bayangin kematiannya itu jelas karena itu gitu loh. Kan jelas ya karena hal itu meninggalnya itu bukan karena yang lain hmm, berdesaan-desaan stampede itu kan berdesaan-desaan berkerumunan sampai nggak bisa bernafas kekurangan hmm, oksigen dan lain-lain. Rata-rata kalau kita lihat foto-foto di korban juga ya menyedihkan kayak gitu. Sehingga sehingga menurutku polisi punya SOP itu tapi hmm. sayangnya tidak direvisi dan tidak dibicarakan lagi dengan Panpel. Panpel nggak ngomong kalau nggak boleh Oke. pakai itu di stadion. FIFA tuh udah belajar dari pertandingan-pertandingan di negara lain Hmm, karena tear gas ini banyak kejadian mati gitu tapi tetap dipakai berarti kan kalau di beberapa hari sebelumnya aku nonton PSS main hari Jumat atau hari Kamis mungkin aku nonton PSS main polisi masih pakai kayak gitu berarti kan SOP-nya tidak dibahas kan bersama hmm, antara Panpel dan juga kepolisian atau aparat gitu dan ini menurutku berarti memang nggak pernah ada pembicaraan soal itu panitia jelas tidak siap sama hmm, sekali hmm. kalau menghadapi potensi kayak gini yang mereka siapkan cuman kalau ada yang masuk dipukul keluar. Nah, Kalau ada kekacauan disemprot tear gas. Udah gitu aja kan. dipukul itu yang juga menjadi provokasi bagi. Pasti, pasti, pasti itu. Dan terakhir mungkin di kasus yang lain juga Iya, pintu stadion belum tidak semua terbuka. terbuka. Betul, itu Oke, juga sangat dan itu apa stadionnya juga mungkin ya kurang standar ya untuk kapasitas. nggak ada emergency exit plan Hmm. juga itu yang fatal sih. Sebenarnya sebenarnya banyak yang bilang safe zone-nya justru di lapangan, Fer. Tapi mereka malah Oh, diusir dari lapangan gitu. Bisa kamu bayangkan hmm, ketika misalnya ada tear gas,
mereka nggak dibolehin ke lapangan, mereka harus keluar dari pintu yang sempit itu, ya kan pasti 40.000 orang keluar Iya. dari waktu bersamaan, nggak usah katakanlah 40.000 orang, di tribun itu mungkin 10.000 orang lah, dengan hanya 2 pintu. Di Maguwo itu kan pintunya cuman pintu keluar utamanya itu cuma 2 arah, cuman Hmm. dari 2 arah. Kalau kalau di selatan tuh ada pintu kanan dan pintu kiri gitu. Dan Hmm. itu kalau misalnya nggak dibuka full, ya kayak yang di foto itu dia cuma kecil aja gitu, Fer, pintu keluar masuknya. Dan itu menurutku, ya kalau itu kejadian rusuh orang berlari-larian, jalan satu-satunya jalan untuk mereka melarikan diri justru mereka Oke. turun ke bawah, kemudian mereka keluar dari pintu yang di bawah, pintu-pintu yang biasanya buat mobil Hmm. ambulans masuk, pintu Hmm. keluar masuk. Itu Hmm. solusi justru karena mereka nggak perlu naik ke atas kan, ke tribun yang atas itu. Dan itu, Iya. nah itu SOP itu aku nggak yakin mereka, panitia itu punya. Oke. Nggak yakin, panpel aku nggak yakin mereka memikirkan sampai kayak gitu tuh, karena mereka menganggapnya ya udahlah, tiket masuk banyak, Hmm. penonton senang pulang gitu aja. Yakin sekali karena kelihatan sekali tidak ada ke arah situ sih menurutku. Oke. Pada tragedi Hillsborough ya, Hillsborough itu juga Liverpool melawan betul. Nottingham Ya, 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 itu 96 ya, tewas. Tapi yang menjadi hal positif yang bisa kita tiru adalah Prime Minister ya, atau dari Prime Ministernya turun ya, langsung ya, untuk menjadikan ini momentum kebangkitan ya. Dan daripada fanatisme itu, Dat ya. betul. Dan di Hillsborough itu salah satu pelajaran yang paling besar. Kalau kamu Hmm. lihat, Fer, di stadion-stadion di Inggris, Hmm. sekarang nggak ada yang pakai pagar. Hillsborough itu penyebab utamanya kenapa stadion di Inggris nggak ada yang pakai pagar kayak Kenapa di malah stadion begitu? Indonesia. Karena kan kematian 97 orang itu karena berdesa-desaan di pagar. Jadi Hmm. mereka nggak bisa keluar dan nggak bisa balik ke arah belakang stadion. Mereka mau turun ke arah lapangan. Tapi Hmm. di sekelilingnya kalau stadion-stadion Indonesia kan ada pagarnya tuh. Mereka harus manjat. Nah, masalahnya pas waktu manjat ini roboh, ini kejatuh gitu, sehingga menyebabkan banyak orang berdesa-desaan dan mati. Akhirnya keputusannya setelah itu ya ini juga bagian dari evaluasi gitu ya. Hmm. Stadion di luar negeri, stadion di Inggris itu nggak ada yang pakai eh apa namanya? Nggak ada yang Pagar. pakai pagar gitu. Nggak ada yang pakai pagar. Karena itu, dan mereka tahu persis kalau ini dilakukan lagi pakai pagar, kematian itu akan terjadi lagi dalam kurun waktu yang selanjutnya gitu. Oke. Dan Mungkin. kita ngelihat lebih tertib kan juga Hmm. kan di Inggris sekarang. Nggak ada, jarang sekali ada pitch invader gitu-gitu. Jarang. Oke. Berarti mungkin terakhir, Dat. Hmm. 100, kalau kamu bilang tadi 180, Ya. 180 di tragedi kemanusiaan ini, Hmm. masih menurutmu lanjut nggak nih? Pantas Ka- nggak Indonesia jadi eh, tuan rumah Piala hmm. Dunia? Kalau di beberapa negara kayak di Egypt itu mereka menghentikan sepak bolanya 2 tahun ya. Kemudian baru ada penonton setelah 4 tahun kalau nggak salah. Jadi menurutku yang terbaik menurutku ya kita harus memulai lagi dari awal karena nggak mungkin ngundang orang ke stadion lagi kalau dengan kondisi kayak gini ya. Siapa orang tua yang mau ngasih anaknya ke stadion kalau ada kejadian kayak gini? Jadi menurutku, kalaupun liga yang mau dilanjutkan, ya kita break mungkin 1 bulan atau beberapa bulan. Menurutku juga tidak akan ada hukuman dari FIFA, tapi yang menghukum diri itu harusnya dari dari asosiasi sendiri, PSSI sendiri. Dan menurutku udah pertandingan di liga di Indonesia itu tanpa supporter terus aja dulu sampai benar-benar kita punya protokol yang jelas. Dan menurutku di kasus ini harus ada yang dihukum, Fair. Kalau tidak ada yang dihukum secara hukum ya, secara pidana ataupun apapun, entah panpel, menurutku ada yang salah berarti. Karena tidak akan menimbulkan efek jera buat panpelnya, gitu. Menurutku harus ada yang dihukum secara pidana karena ini kelalaian ya. Kalau misalnya kita naik mobil kan, kalau kelalaian nabrak orang kan Hmm. kita di penjara, Fair. Ini loh 180 orang. Kalau nggak Cukup ada yang di sampai penjara, cukup sampai di panpel atau polisi ya di pasti lapangan. dong, pasti. Semuanya harus diusutkan, Pak Presiden juga udah bilang kan, usut apa yang terjadi sebenarnya gitu ya. Dan apa yang terjadi sebenarnya itu harus jadikan evaluasi kayak di Hillsborough ini. Hmm. Jadi kalau misalnya penyebab kematiannya adalah karena akses stadion minim, ya berarti stadionnya semuanya harus dibikin standar yang sama gitu. Gak boleh ada kompetisi Oke. sampai itu terwujud. Ini kan yang sering kita curang-curangin kan, lampunya yang kurang Hmm. kita ini. Nah ini. Jadi kita mengorbankan fanatisme, kita mengorbankan
banyak yang menyalahkan katanya ini fansnya aja yang terlalu brutal. Lah kan pitch invader itu sering aja, tapi kan nggak Hmm, sampai mati 180. Bayangin aja 180 itu, wih, itu aku kayak kayak kamu ada pesawat jatuh di stadion aja, Fer, mati semua orang ya. oke. 180 tuh kayak terlalu, menurutku udah Berarti tadi memalukan lah. belum belum menjawab untuk Piala Dunia. eh aku nggak yakin karena terlalu dekat ya jaraknya. Menurutku ya ini pot. Pantas dalam konteks eh, apa ya, tahu diri. Kalau 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 soal tahu diri, menurutku ya harusnya nggak di Indonesia ya. Oke. Harusnya kita sadar diri juga bahwa kita nggak punya prosedur yang bagus gitu. Dan ini menurutku ya memang harus, kita kecewa, tapi ya ini yang menurutku harus diambil supaya ada pembelajaran gitu. Buat 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 kita di masyarakat sepak bola Indonesia gitu ya. Kasihan sebenarnya supporter datang bayar mati pulangnya. Wah itu kasihan sekali sih. Aku bisa kebayang mereka marah karena timnya main jelek, tapi aku nggak bisa kebayang kalau mereka pulang tuh ya nggak, orang tuanya nggak nemuin mereka lagi gitu loh. Itu kayak sebagai orang yang belakangan sering nonton ke stadion, aku bisa merasakan bahwa itu tuh nggak worth it sama sekali untuk kamu eh, menginvestasikan uang atau pingin menginvestasikan di uang untuk hiburan, tapi justru Hmm, justru orang tuh ternyata nggak sepeduli itu sama kamu. Maksudnya Panpel atau si liga ini nggak peduli sama kita sebagai penonton, sebagai orang gitu loh, Fer. hmm, Karena mereka betul. nggak bikin, ternyata mereka nggak bikin backup plan untuk kejadian-kejadian seperti ini gitu kan. Berarti kita menginvestasikan di hiburan yang salah gitu. Oke. Itu yang menurutku jadi catatan gitu sih. Ya. Oke. Em, sangat menyakitkan, di samping itu juga memalukan, dan tentu kami mengucapkan turut berduka cita Turut berduka sedalam-dalamnya cita. Ya, untuk sepak bola Indonesia. Bahkan La Liga juga sudah semua ya, semua seluruh dunia ya mengucapkan. eh, ada moment of silence di beberapa match malam ini. Dan politik dan profit tentu bukan atau tidak tepat untuk menguasai olahraga yang kita cintai ini, sepak bola. Namun fanatisme itu juga jangan menghilangkan pemikiran kritis kita. Demikian episode kita kali ini. Ya, Terima kasih. thank you. Bye. Bye.